Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, pada sore hari ini di cuaca yang agak mendung, kita bersama kru MB Channel Raden Beling bisa sowan atau bersilaturahim di salah satu tempat, yaitu di daerah Jombang, yang mana kali ini saya berkunjung atau bersilaturahim atau mendatangi di salah satu gunung kecil yang berada di daerah Jombang, yaitu tepatnya di Kecamatan Ngusian, yang mana di tempat ini sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, di tempat ini itu banyak sekali peninggalan-peninggalan masa dulu atau peninggalan-peninggalan era-era kerajaan Kediri bahkan Mojopahit. Nah, jadi yang mana pada momen hari ini di Gunung Pucangan ini yang berada di Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang, di sini itu terkenal dengan petilasannya Nyai Dewi Kili Suci. Nah, yang ada di bawah tadi. Nah, yang ada di bawah tadi bisa antum lihat di video kami. Jadi di sana itu ada makamnya Dewi Kili Suci dan masih banyak lagi. Seperti halnya ini ada Eyang Siti Sundari, ini termasuk pedayangannya. Ada lagi siapa itu, Nyai Ambarsari, atau banyak lagi lah. Jadi di sini banyak sekali makam-makam. Nah, dan di sini sedikit akan kami ceritakan sekilas tentang tempat sini. Namun sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, mungkin cerita yang akan saya sampaikan ini mungkin ada perbedaan dengan cerita-cerita yang mungkin Anda sudah tahu. Nah,
Itulah yang namanya sejarah, pasti punya versi lain. Nah, jadi Gunung Pucangan ini, kalau ada yang mengatakan ini adalah tempat bertapanya Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci memang benar, memang iya, ini sudah masyhur kalau Dewi Kilisuci ini adalah pernah bertapa di sini. Akan tetapi yang akan saya ceritakan ini tentang beliau, yaitu Dewi Kilisuci. Jadi Dewi Kilisuci itu adalah putra daripada atau putrinya Prabu Airlangga, penerus tahta kerajaan Kediri dulu. Kadiri, bukan Kediri. Sekarang Kediri, kalau dulu itu namanya kerajaan Kadiri. Nah, karena Dewi Kilisuci tidak mau menjadi seorang ratu, tidak mau menjadi seorang raja, tidak mau menjadi seorang pemimpin di kerajaan Kadiri, sehingga beliau itu mencari tempat untuk menyendiri. Dengan alasan beliau tidak ingin menjadi raja karena masyarakatnya atau warganya dulu itu masih dalam keterpurukan. Dewi Kilisuci mau menjadi seorang raja kalau masyarakatnya sudah sejahtera. Itu akhirnya beliau karena rakyatnya belum sejahtera, dia tidak mau menjadi seorang raja atau menjadi seorang ratu di kerajaan Kadiri, sehingga beliau ke sini mencari tempat untuk bertapa, menjadi seorang biksuni. Ini sahabat-sahabat. Akan tetapi kalau dilihat dari prasasti Pucangan, kalau dilihat dari prasasti Pucangannya atau prasasti apa itu ya? Nah, saya lupa nama prasastinya itu. Itu sebelum ditempati Dewi Kilisuci bertapa di sini, Prabu Eyang Airlangga itu sudah pernah ke sini sebenarnya. Jadi pada waktu itu di kerajaan Kadiri ini terjadi penyerangan, entah dari kerajaan mana saya lupa. Itu kalau nggak salah itu perang Mahaproloyo. Ketika perang Proloyo itu tadi, Kediri kan mengalami kekalahan. Banyak punggawa-punggawa dan banyak orang-orang kerajaan Kediri yang melarikan diri, termasuk pewaris tahta kerajaan, yaitu Prabu Airlangga atau Prabu Airlangga sendiri. Itu lari, menyelamatkan diri dari serangan musuh pada waktu terjadi perang Mahapralaya atau Mahaproloyo gitu. Akhirnya larilah dengan katakanlah itu bisa dikatakan patenya atau pengawalnya lah, pengawal pribadinya, asisten pribadinya yang bernama Narutomo itu. Jadi beliau lari ke sini atau daerah sini. Kalau menurut yang saya tahu, Prabu Airlangga ini yang pertama kali yang dituju itu adalah kalau nggak salah di Sendang Made sana. Kalau nggak salah sahabat-sahabat, mohon maaf. Jadi setelah dari Sendang Made terus ke sini beliau. Itu dipakai tapa untuk mencari untuk mencari, yang jelas orang bertapa pasti mencari jati diri. Yang kedua mencari mencari solusi bagaimana selanjutnya ketika kerajaannya diserang dan hancur. Itu. Dan ketika beliau bertapa di sini dan akhirnya mendapatkan bisikan goib atau wangsit, cara bahasa Jawa, oleh wangsit disuruh mendirikan kerajaan baru di daerah pegunungan, di daerah pegunungan atau di intinya di daerah pegunungan, di bawah gunung. Akhirnya beliau itu mendapatkan tempat di dekatnya Gunung Pawitra sana. Itu kalau informasi yang saya terima. Jadi Prabu Airlangga mendirikan kerajaan baru di daerah sana, daerah Mojokerto sana, daerah Pacet Penanggungan sana. Di bawahnya Gunung Penanggungan. Ya, masuk wilayah Penanggungan atau Gunung Pawitra. Nama kerajaannya itu Waton Mas. Ini kerajaan pertamanya. Bukan kerajaan pertama, siapa ya? Kerajaan barunya. Karena Kadiri sedang diserang, akhirnya membuat kerajaan baru Waton Mas tadi, yang akhirnya besar dan mendirikan kerajaan lagi namanya Kahuripan, Doho, Jenggolo. Itu juga pendirinya atau yang perintisnya itu adalah Prabu Airlangga.
Lah, Dewi Kili Suci ke sini sahabat-sahabat MB Cinta dan Beling. Ini kalau versi yang umum atau apa ya, yang pada umumnya Dewi Kili Suci ini tidak mau menjadi seorang raja karena tadi rakyatnya belum sejahtera. Tapi ada lagi versi yang mengatakan Dewi Kili Suci ke sini itu di samping tidak mau menjadi seorang raja, dia juga menjauhi dari apa ya? Pada waktu itu, kalau jenengan ingat, ada legenda Gunung Kelut. Nah, jadi Dewi Kili Suci disenangi atau dicintai dengan Mahesa Suro kalau nggak salah itu. Tapi Dewi Kili Suci mau menerima lamarannya Mahesa Suro kalau Mahesa Suro tadi bisa membuat sumur kalau nggak salah itu. Nah, dalamnya berapa meter gitu loh. Dalam waktu semalam harus selesai. Nah, ketika namanya orang sakti, Mahesa Suro itu kan orang sakti, akhirnya bisa membuat sumur dalam waktu nggak sampai semalam itu sudah selesai. Nah, tapi Dewi Kili Suci karena dia itu tidak mau, tidak cinta dan tidak sayang kepada Mahesa Suro, akhirnya menyuruh anak buahnya. Nah, ketika Mahesa Suro sudah naik ke atas lagi untuk melaporkan bahwasannya sumurnya sudah selesai, itu dari belakang ada yang mendorong. Akhirnya Mahesa Suro terjatuh lagi ke sumur dan dikubur hidup-hidup di daerah Gunung Kelut sana. Kemudian Mahesa Suro ketika dikubur hidup-hidup berujar atau apa ya, nek ngarani ku apa nek ngarani yo, pokok intinya ku ngomong ngomong sumpah. Dewi Kili Suci titenono, pokok intinya gampangan seperti itu. Apa ya ngomong yo, intinya wes ngancem lah, ngancem. Pokoknya gampangan nek Gunung Kelut meledos, kawai atau lahannya itu sak Kediri kena kabeh. Nah, seperti itu sumpahnya. Makanya karena Dewi Kili Suci takut dengan sumpahnya Mahesa Suro tadi, akhirnya beliau ini bingung. Nah, kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang biksuni. Akhirnya dia itu bertapa ini di sini. Dan ingat bahwasanya ayahnya juga pernah tapa di Gunung Pucangan. Akhirnya beliau mengikuti jejak ayahnya untuk bertapa di Gunung Pucangan sini, sahabat-sahabat MB Channel. Seperti itu. Ini versi yang lain. Ada lagi versi yang banyak sekali versinya. Versinya banyak lagi. Ada lagi versi Dewi Kili Suci ke sini itu terus bertemu dengan siapa itu, Eyang Sakti atau Maling Celuring itu. Atau ada yang menyebutkan Maling Celuring. Terus dia berdomisili di sini dan bertapa di sini dan hidup di sini sampai akhir hayatnya. Ada seperti itu. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat versinya. Jadi sampean yang benar yang mana wallahu alam, yang jelas yang benar jelas Gusti Allah lah yang jelas. Tapi ini adalah sejarah, ini adalah versi, ini adalah apa ya? Dan versi ini pasti yang membuat versi-versi tersebut pasti punya pegangan. Punya pegangan. Yang saya sebutkan tadi ini ada prasastisnya. Yang mungkin yang Dewi Kili Suci ke sini yang bertemu dengan Eyang Sakti mungkin juga punya bukti atau punya apa yang arani ya. Terus ada yang menguatkan lah. Jadi seperti itu sahabat-sahabat nggih. Ini adalah tentang keberadaan Dewi Kili Suci yang berada di Gunung Pucangan, dan di Jolotundo pun itu juga ada petilasannya Dewi Kili Suci. Ada di sana itu. Saya pernah sekali mengunjungi sana, cuma nggak saya konten, cuma nggak saya buatkan video. Nah, insya Allah kapan-kapan lah saya ke sana lagi ke Jolotundo. Saya ke petilasannya atau ke tempatnya Dewi Kili Suci. Malah di sana itu ada batu tempat tidurnya Prabu Erlangga waktu dulu. Jadi ada batu panjang besar itu. Kalau saya lihat itu, dan menurut orang yang di sana itu katanya itu ini adalah apa ya? Pernah dipakai untuk tidur atau pernah dibuat tidur oleh Eyang Prabu Erlangga. Nah, di sana itu ada sendang Dewi Kili Suci, ada.
nanti kita kapan-kapan kita ke sana ya, sahabat-sahabat MP Center Beling, biar apa ya, biar nyambung gitu loh, biar enak. Nah, karena petilasan itu pasti banyak sekali, namanya juga petilasan, tempat orang singgah kan. Nah, pasti banyak sekali lah wis. Nanti kalau kita tahu, kita cari lagi, kita gali terus sejarah-sejarah ini. Nah, tapi ya yang perlu sampean pahami sahabat-sahabat MP Center Beling dan juga pemirsa MP Center Beling, sekali lagi tolong sama jangan jadikan patokan apa yang saya ceritakan, apa yang diceritakan orang lain. Karena apa? Sejarah ini penuh dengan versi sahabat-sahabat ya. Sejarah ini penuh dengan versi, penuh dengan apa ya, wis warna-warni lah. Tapi intinya satu, yang jelas kita jangan sampai melupakan sejarah. Yang jelas kita jangan sampai melupakan suatu sejarah, karena sejarah itu penting. Terlebih sejarah diri kita sendiri, biar tahu siapa kita dulunya, bagaimana, terus kita jadi apa, biar kita nanti bisa cerita ke anak cucu kita. Itu namanya sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah, asal usul kita, orang tua kita, silsilah kita dari siapa, itu jangan sampai dilupakan sahabat-sahabat MP Center Beling. Oke sahabat-sahabat MP Center Beling, jadi intinya kita kesini itu adalah silaturahim, mengunjungi atau napak tilas pepundan-pepundan kita, terutama yang berada di sini, yaitu Eyang Dewi Kili Suci, Putri Mahkota Eyang Prabu Erlangga. Semoga dengan adanya kunjungan ini, silaturahim ini, benar-benar kita lebih mengenal dengan sejarah yang ada di Pulau Jawa ini sahabat-sahabat, dan kita jangan sampai melupakan sejarah yang ada. Kita jangan sampai apa ya, saling menyalahkan ketika ada perbedaan sejarah. Jangan. Nah, memang seperti itulah kalau ngomong sejarah. Toh ya podo-podo gak ngalami nih. Prabu Erlangga itu abad 11, 12, bahkan 10, abad 10, 11, 12, antara abad itulah wes. Dewi Kili Suci juga abad seperti itu. Kita kan abad ke-20, 10 abad loh. 10 abad berarti kan 1000 tahun. Iya kan? 1000 tahun sahabat-sahabat nih. Sudah 1000 tahun. Ya beda jauh lah. Wis padha gak menangi nih. Nah, kita mendengar cuma sejarah dan dibuktikan dengan prasasti, dengan candi-candi yang memahami ilmu-ilmu seperti itu. Nah, ini sahabat-sahabat nggih. Jadi tolong sekali lagi, ketika ada perbedaan di suatu sejarah, jangan dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan orang, alat untuk peperangan apa mana dulur saudara. Wis cukup perang Israel dan Palestina wis ya. Perang Israel dan Palestina cukup wis, jangan sampai terjadi perang lagi. Kasihan sama-sama umat Kanjeng Nabi, sama-sama hamba Gusti Allah kok perang. Wis padha-padha anak putri Nabi Adam. Ayo kita rukun ya wis, rukun. Mudah-mudahan kita semua bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat-sahabat MP Center Beling, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika antum mau berkunjung ke Gunung Pucangan, ya silakan anjana datang ke sini. Tapi kalau ke sini tolong dengan niatan yang baik, sama niat yang baik untuk bersilaturahim ke eyang-eyang kita. Jangan memiliki keinginan yang negatif, atau keinginan yang apa ya, intinya negatif lah, jangan, daripada nggak sesuai. Nah, karena kita berkunjung ke silaturahim pasti tujuannya baik, nggak tujuan jelek. Itu aja sahabat-sahabat nggih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.